Halo guys, ketemu lagi bersama saya Pak Bro di channel YouTube Pak Bro 2 Official. Jangan lupa ya guys, di subscribe, like, dan komen. Tekan tombol lonceng biar tahu kalau Pak Bro upload video lagi. Kali ini aku bersama sopir Haryanto yang paling cantik sampai Haryanto, nggak ada lawannya. Karena cewek sendiri, jadinya cantik sendiri. Ayo, tak tanya ke. Aku mau nanya Bu. Ya, silakan. YouTuber kenal kesik toh. Lah ya, mau tanya dulu, kenal ke itu mau nanya namanya sebenarnya Ibu ini siapa? Kalau nama panjang itu Teresia Bekti Rahayu. Teresia Bekti Rahayu. Wah, angel ya Bu ya. Panjangnya Bekti Rahayu. Ya, Teresia Bekti Rahayu asli namanya. Aslinya mana Bu? Wonogiri. Wonogiri. Wonogirinya mana tuh Bu? Wonogiri itu termasuk tim divisi Solo. Nah, dia ke selatan kira-kira 30 km. Itu kalau Wonogiri kotanya ya. Belum menjangkau ke Purwantoro, Jatisrono, Eromo, Koperasi, itu masih bertambah jarak lagi sesuai dengan lokasi. Misalnya kalau Purwantoro dari Wonogiri itu ya sekitar 30-an kilo kurang lebih. Itu kalau Wonogiri kotanya dari Solo 30 km. Ibu Yayu umurnya berapa? Saya kelahiran 9 November 1972. Lulusan SMA. Tapi kok pinter TikTokan ya Bu? Itu aplikasi yang masang anak saya kok. Pokoknya ya. saya HP itu tinggal pakai apa-apa tuh anak saya yang pakai yang masang. Kok bisa jadi sopir tuh ceritanya gimana Bu? Kok bisa jadi sopir? Akapi ceritanya dari mana dulu? Dari awal, dari pertamanya gimana toh? Apa cita-cita? Apa memang wis takdiri? Ceritanya Ya, bisa dikatakan sudah garis suratan takdir saya, bisa dikatakan karena kondisi kepepet jadi mencintai profesi saya. Jadi dulu tuh sebenarnya basic saya ya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa, terus saya menikah dengan orang Sidoarjo Wonogiri. Kebetulan beliau anaknya owner PO Purwowidodo yang punya bis malam. Oh iya tahu aku Purwowidodo. Aku belum jadi sopir Bu. Aku belum jadi sopir. Tahun 87 saya nikah, saya baru lulus SMP itu. Jadi saya nikah muda. Nah, sama ownernya anu itu Bu. Anaknya owner PO Purwowidodo. Bis akap yang waktu itu ya jaya lah kalau kita tahu. Tahu. Saya berjalan pernikahan 14 tahun saya bercerai. Sama anwarnya Purwowidodo ya, itu ya. Dengan Pak Paryatmo itu saya bercerai. Terus punya anak 2 perempuan. Anak-anak saya bawa ikut saya semua. Nah, sebelumnya perceraian itu memang basic saya ibu rumah tangga dan sambene dodol, jualan grosir sembako. Wah, mapan aja nih Bu. Grosir sembako di Pasar Wonogiri, ya lumayan lah karyawan saya ada 4. Berjalannya waktu dulu Pasar Wonogiri kan terbakar ya saya termasuknya kena imbasnya lah. Jadi sampai gulung tikar saya. Apalagi terus ditambah lagi dengan konflik rumah tangga saya tahun 2000-an saya bercerai. Tahun 2000-an saya bercerai. Dagang dia waktu itu karena imbas Pasar Wonogiri kebakar. Waktu itu tahun 2005 anak saya diterima UMPTN. Posisi saya juga udah nggak dagang. Saya nekat merantau ke Jakarta karena waktu itu ada lowongan dari Transjakarta. Saya iseng-iseng ngelamar. Jadi pertama kali Transjakarta launching 2005. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso. Saya ngelamar diterima. Nah, dari situ kan saya masih single parent itu. Dari situ saya bisa nyekolahin anak-anak sampai kelar sarjana semua. Single parent tapi janda ya Bu? Iya. Gini Bu, Masnya kok bisa nyopir bis itu ceritanya awalnya nyopir bis itu ceritanya apa Bu? Ceritanya dari nyopir apa dulu
belajar dari mana kok bisa tiba-tiba nyoba bis gede? Oh gitu ya. Hmm. Kalau sejarahnya saya bisa nyopir itu dulu kan bapak kandung saya almarhum itu punya usaha angkutan kota. Mobil kecil-kecil itu loh Pak, yang kayak Ya tahu aku. Cherry itu kecil-kecil Aku itu. pernah punya 2 Bu. Nah itu bapak saya di waktu itu kan adalah sedikit, ada 5. Saya tuh suka orangnya tuh orang Jawa ngomong ya cek-cekan. Kalau Gratil ya, Bu? enggak gratil, celamitan. Belajar sendiri teorinya. Mobil posisi glondor saya injek koplingnya, lu kok jalan. Tak angkat koplingnya, lu kok berhenti. Oh berarti ini kayak motor laki. Mainnya sistem kopling, gas rem. Nah waktu itu di Wonogiri kan Pertamina di dalam kota, pom bensin, maaf, SPBU kan nggak ada di dalam kota. Kalau ngisi itu semua ke Selogiri, Pak. Jauh ya, Bu ya? Ya, lumayan lah dari rumah saya ke Selogiri kurang lebih 5 kiloan. Jadi setiap anggota mau ngisi ke sana tuh sopir sudah saya melengko, aku melu. Gitu. Tapi saya yang bawa. Jadi belajar praktek ya. Karena teorinya saya paham. Jadi saya itu masih kelas 5 SD. Udah bisa nyoper mobil kecil. Nah, beriringnya berjalan, apa yang dipunyai armada unit bapak saya, entah itu truk, bis kecil, mini, bapak saya punya, saya bisa bawa. Jadi dari mencoba, nggak diajarin lah, sing ngajari sopo, nggak mungkin dong. Bapak saya waktu itu juga tentara TNI kan juga tugas lah, nggak mungkin ngelengke waktu untuk ngajarin nyopir, gitu. Jadi saya cuman dari iseng-iseng begitu, kebetulan nikah dengan suami ya juga punya bis gede ya saya ajar sendiri gitu. Purwododo itu. Jadi bisanya di situ terus. Belajarnya di Purwododo ya. Itu waktu saya mau tes-tesan masuk ke Transjakarta 2005 itu kan armadanya waktu pertama kali itu Hino RG sama Mercy-nya intercooler yang cas. Tahu. Intercooler itu berarti ya. Intercooler 97 Bu. 97 ya itu armadanya itu. Maksudnya itu serinya saya lupa. Kalau nggak salah. Lah, itu saya tanya carane ngoperasi ke Hino RG sama Mercy intercooler itu gimana? Saya cuma telepon teman. Terus Bu, carane nek wong dites kuwi gampang Bu nyopir bis. Posisi duduk itu atur dulu kenyamanan karena kaki seseorang itu beda panjangnya. Nah, nyamannya di mana? Pokoknya jenengan nek dites ya harus posisi tenang, yakin diri sendiri, duduk sih. Posisi duduk dienakkan dulu. Plek nek penak duduk Bu, antara tangan dan kaki itu udah simetris enak. Tidak kopling digagapi kan karena kan posisi netral kan mobil tetap di handrem toh. Digagapi sih persnelengnya. Coba ya Bu. Karena setiap bus mereknya itu karakternya beda-beda. Antara Mercy, antara Hino, ini maaf nih bukan saya menggurui ya, saya cuma pengalaman diajari teman. Linggo digagapi sik Bu. Siji ning ndi golekno atrete ngendi. Wis tau wis mbok gagapi gigike. Wis tenang linggo. Kedua, wis bon mbok gagapi selesai. Sawang sepion kiwa tengen Bu, lokasine penak apa ora? Pathokane sing penting iki ban mburi lolos, kuwi ora mungkin nyampluk bokonge. Kayak gitu. Nah, itu saya praktekkan, Pak. Saya alhamdulillah waktu itu dites pakai Mercy. Di Bu, di Transjakarta ya di Pinang Ranti waktu itu saya kan waktu itu istilahnya maksud Transjakarta itu enggak saya sekarang Pak. Dulu itu bener-bener dinilai Pak, siapa yang nilainya terbaik, misalnya wawancara berapa, psikotes berapa. Saya waktu itu terbaik Pak dari semua peserta waktu itu. Nah akhirnya pernah juga di tahun segitu, tahun 2005an tuh diwawancari SCTP juga. Karena saya yang terbaik nilai dari tes-tesan. Karena ada yang tes-tesan minggu bani munggah trotoar. Gitu kadang ini maaf ya, ini pengalaman gitu. Kurang pas ya. Tapi saya cuman 3 hal yang teman saya telepon, saya mintai arahan bagaimana kalau kita pertama kali menghadapi tes gitu. Tes kan walaupun istilahnya benderanya dhuwure sak kaya apa, tapi kalau baru dites kan tetap grogi ya Pak J. Betul. Jadi teman saya ngasih support tuh yang penting Ibu yakin diri sendiri, nggak usah grogi, anggap aja itu yang ngetes penumpang gitu. Betul. Nah duduk di penak kesek, gagapi persnelengnya karena beda Mercy sama Hino. Spion dimake, udah kita jalan. Sama kayak bawa mobil kecil aja. Itu ceritanya. Akhirnya saya berjalan bekerja.
sampai di Transjakarta itu saya bergabung di Haryanto itu kalau nggak salah 2005. Ceritanya gitu ya Bu ya. J. Kok dulu kok bisa masuk Haryanto, ceritanya gimana Bu? Ceritanya masuk Haryanto. Nilainya di Bistran nilainya bagus, di Haryanto juga bagus loh Bu, karena Ibu cantik sendiri. Jelek tak belum baru datang. Nah, karena cantik Bu, cantik karena mudanya kan cantik. Kalau di Haryanto ini cantik karena nggak ada ceweknya selain Bu Yayu. Ya. Perempuan sendiri nggih Pak. Soalnya kalau cowok dikatakan cantik yo itu udah melenceng dari takdir. Saya itu ceritanya di Haryanto tuh tertarik tuh diajak temen Pak. Saya ada temen yang dulu pernah jadi sopir di PO Purwowidodo namanya Mas David. David Mubat Mabit ya? Lah betul. Oh, iya, itu iya. tuh Mas David istilahnya benderanya sudah sangat tinggi. Di Haryanto. Di Haryanto dan juga sebelum di Haryanto dia kan dulu pernah kerja di perusahaan keluarga saya. Mantan maksudnya, mantan. Ya. Diam-diam Bu Yayu ini orang mudanya juga orang enak, keluarga darah biru ya. Nah, itu Mapan saya ya Bu ya. ngobrol-ngobrol sama Mas David bilang, "Apa yo arep baswi terus kowe, ayo neng bis malam ngerasake kerja karo aku di Haryanto." Saya sekali dua kali tawarannya saya belum begitu tertarik. Nah, akhirnya entah bagaimana saya terus ngubungi dia, saya tertarik ingin bergabung. Mas David Mubat Mabit kan pernah kerja di PO Purwowidodo. Iya. Udah kenal lama, jadi waktu itu ketemu saya dia ngajakin saya, apa yo arep ning Transjakarta terus, arep baswi terus, ayo kerja ning kene gabung karo aku. Ya saya jawab waktu itu belum tertarik, engko gampang lah, karena di Transjakarta tuh kadang saya suka mocok-mocok memang. Temen gitu istilahnya, misalnya ada temen orang daerah kampung saya di Wonogiri, dia kerja merantau bawa bis di Lampung apa di Palembang. Mbak aku ngantuk ki ngengkel, engko gawane sih. Saya membawakannya cuma trip dari Jakarta pas sampai Semarang, nanti Semarang saya pulang. Tapi kan itu saya tidak menetap, cuman istilahnya mocok-mocok Pak. Di Purwo. Iya, tapi ini yang saya pocoki bukan di Purwo Pak, di PO lain gitu. Kayak Sari Mustika itu Bu, dulu nuyul. Iya, nuyul. Saya tuh suka nuyul banyak ayo gitu, karena kegawa temen tolong Mbak gawano gitu. Nanti nggak menetap. Terus David itu tahu, saya melakukan bis malam Mbak timbangane nuyul istilahnya gitu. Nah, saya waktu itu belum tertarik. Terus entah kapan saya waktu itu ngubungi dia, ya wis aku gelem piye carane. Nah, bantu untuk masalah masuknya saya apa itu persiapkan lamaran, saya sowan ke Kartosuro, waktu itu Kartosuro Pak. Kartosuro dilemparkan ke Kudus, saya dites Kudus, saya gagal sampai 3 kali itu Pak. Haryanto? Iya. Nggak langsung Bu ya? Enggak, saya prosesnya 3 kali gagal karena hari pertama ya ada lah kendala yang tidak saya omongkan. Mungkin beliau memandang saya kok mampu wong wedok gitu. Tapi alhamdulillah lah dengan pakai nangis segala acara saya gagal yang kedua itu pulang nangis Pak. Yang ketiga tuh saya akhirnya ada yang berkenan, ya saya tak tes, saya waktu itu dites sama Pak Mander Santoso. Saya diajak bawa armadanya Hino RK. Waktu itu unitnya Land Madura loh Pak. Oh iya. Iya, Hino RK, terus saya ajak muter-muter Kudus. 2 kali gagal tapi masih berjuang terus ya Bu ya, gak patah semangat ya Bu langsung. Saya pokoknya kalau lekas duwe keinginan pokoknya kudu tercapai Pak. Bagus Pak. Jadi orang lain bisa, kenapa saya enggak selama itu di depan mata loh, enggak bersifat yang tidak kelihatan, itu beda ya Pak ya. Tapi kalau yang memang kelihatan nyopir barang ketok ora iso. Tanya sampai sekarang ini saya nderek PO Haryanto. Sekarang sudah punya batangan ya Bu? Alhamdulillah sudah. HM berapa itu Bu? 027. 027 julukannya? Itu julukannya saya terinspirasi sama cucu saya. Saya kasih nama cucu saya Kadita Datu. Kadita Datu. Oh, panjang angel Bu. Enggak lah, kalau udah biasa Kadita gitu. Oh, Kadita. Panggilnya Kadita aja. 27 Kadita Bu Yayu ya. Aku deket-deket Bu ya, jalan sama suaminya ya? Ya, sama bapak.
kayak saya Bu sama anak-anak, Iya. Bu Yayu sama Bapak. Kalau Bapak itu bergabungnya tuh sebenarnya tidak ada rencana, Pak. Oh. Jadi masa pandemi ini kan Bapak kan basicnya bawa bis pariwisata, Pak. Pariwisata itu vakum lama, lanjut Mas Rian tuh perso, mungkin nggak tahu dari mana. Lah bojomu penganggur, nggih. Berarti ki sing kerja kowe dhewe. Nggih, bapake nggih. Tani lah teng griya, istilahnya saya bahasa gitu. Tapi sebenarnya juga bukan bertani, Pak, cuman untuk mengartikan kita orang kampung ya pasti apalah ya. Sing nganu kon gabung sisan kene ra apa-apa, rasane ndi kerja melu aku. Itu pastian dawuh ngaten. Terus bapaknya mau. Pertama ya nggak berani tuh, takutnya wah beh bojone ning ngono kayak melu sisan. Tapi ternyata Mas Rian berbeda, istilahnya kalau bergabung jadi satu malah lebih baik. Iya. Terus bergabung ya sekitar 2 tahun ini, Pak. Kayak saya juga gitu Bu, anaknya diajak gabungin di kerja di sini, kita tenang, kerja satu keluarga juga tenang. Tapi Iya. kalau bisa kalau saya jangan satu keluarga. Tapi sementara ini satu keluarga dulu. Kayak Bu Yayu satu keluarga nggak apa-apa, nanti pokoknya. Tapi jujur ya, saya kerja sama Bapak juga tenang soalnya. Tenang ya. Istilahnya kalau Bapak itu ngajari karena ke istri sendiri kan nggak masalah, Pak. Nggak masalah, Misalnya ya. menegur apa yang nggak bener. Kowe ning nggo mercy pamane gen ngene gitu kan Bapak ngajari kan enak. Bahasa yang disampaikan enak. Nggak merasa sungkan saya lebih lama di sini atau enggak. Kalau orang lain mungkin arep ngandani pekewo. Kita kan tidak sempurna lah, Pak. Ada lah misalnya wis terkenal kondang, tapi kadang-kadang kalau membawa mobil entah itu ngoplingnya apa ngerime kurang bagus atau apa, sebenarnya kalau kita menyampaikan masukan kekurangan itu secara baik bisa diterima, sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Tapi kadang ada yang diloke tapi nggak mau, akhirnya tersinggung. Tapi kalau Bapak kan, saya misalnya diloke ini nggawa ngene RPM-nya dijogo gini-gini, kadang-kadang kalau yang ngasih tahu bojone dhewe kan enak, Pak. Ya, Bu, ya. Saya juga merasa belum sempurna gitu istilahnya gitu. Semua orang nggak ada yang sempurna Bu, kita pasti punya kekurangan, ada kelebihan ada kekurangan, tapi kita harus menyadari ya Bu. Kalau satu kru itu biasanya, kalau saya loh Bu, satu kru itu tidak ada yang sempurna, kita harus menyadari ini ada kelebihan ada kekurangan, pasti itu ada, harus kita menyadari kalau kita bekerja. Jadi berjalan waktu kita enak aja. Oke guys, cukup di sini dulu video kali ini bersama Bu Yayu. Itu ya penjelasan Bu Yayu, dulu orang mapan ya, keluarga orang mapan, udah enak, tapi ya. Nah, kata-katanya muncul Pak. Apa kata-katanya? Jalanilah pekerjaanmu dengan ikhlas. Terus? Belum tentu kamu bisa kaya, tapi juga bisa kaya. Tetapi di saat kamu butuh duit pasti ada. Ada. Selalulah ikhlas dalam menjalankan pekerjaan. Oke, terima kasih video kali ini.